Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring SMP Negeri 2 Pebayuran untuk mata pelajaran matematika di kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Kita sudah memasuki bab selanjutnya mengenai pokok bahasan lingkaran. Untuk kompetensi dasarnya di 3.7 menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenal dan menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Kita bahas dulu apa itu lingkaran ya. Di sana Ibu menggambar dua buah lingkaran. Lingkaran yang pertama itu tadinya ini kan merupakan titik-titik yang jaraknya sama, kemudian disatukan sehingga terbentuklah satu lingkaran. Sehingga di sana definisi lingkaran itu merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama dari titik tertentu. Nah, ada kata dari titik tertentu. Perhatikan gambar lingkaran selanjutnya yang Ibu gambar. Di sana di tengah-tengahnya ada sebuah titik ya. Ini yang dimaksud dengan titik tertentu. Nah, titik tertentu ini dinamakan dengan titik pusat dalam sebuah lingkaran. Sedangkan jarak yang sama dari titik pusat ya ke bagian sisi lingkaran ini itu dinamakan jari-jari. Perhatikan gambar yang kedua ya. Sekali lagi, jarak yang sama dari titik pusat dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya untuk unsur-unsur lingkaran. Nah, perhatikan di sini ada beberapa contoh benda yang berbentuk lingkaran yang pasti kalian temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama itu ada gambar jam dinding ya. Bentuknya lingkaran, kemudian uang koin 500-an, kemudian ada ban sepeda, ada keping CD, kemudian ada cincin, dan ada sebuah kancing. Sebetulnya masih banyak, Ibu hanya memberikan beberapa contoh. Nanti kalian bisa mencari contoh apa saja benda ya yang kalian temui yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur yang ada pada lingkaran ya. Sebetulnya dalam unsur lingkaran ini ada yang berupa garis dan berupa luasan atau daerah ya. Kalau yang berupa garis itu dari titik pusat sampai apotema dan luas daerah itu hanya juring dan tembereng. Perhatikan di sana Ibu sudah menggambar sebuah lingkaran dengan titik pusatnya O ya, agar lebih mudah Ibu buat gambar seperti ini ya untuk menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada yang disebut dengan titik pusat lingkaran ya. Titik pusat lingkaran itu yang Ibu gambar yaitu titik O ya, pusatnya di titik O. Kemudian ada yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Di dalam gambar lingkaran tersebut, jari-jari lingkaran itu garis OA ya, kemudian garis OB dan garis OC itu merupakan jari-jari lingkaran. Biasanya lambangnya ini huruf R kecil ya. Kemudian ada yang disebut dengan diameter lingkaran. Nah, di gambar yang Ibu buat, diameter lingkarannya itu garis dari A ke B ya. Garis AB itu merupakan diameter. Diameter ini biasanya 2 kali jari-jari lingkaran ya, panjangnya. Kemudian ada yang disebut dengan busur ya. Busur yang ada pada gambar lingkaran yang Ibu buat itu busur AC dan busur BC. Busur ini merupakan garis lengkung ya
yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, ya. Dua titik itu kan di sana titik A dan titik C, kemudian titik B dan titik C. Itu yang disebut dengan busur. Nah, busur sebetulnya ada dua, ada yang disebut dengan busur kecil dan busur yang besar. Nah, busur kecil yaitu tadi ya, yang menghubungkan A dengan C, garis A ke C, kemudian B ke C atau C ke B ya, itu disebut dengan busur kecil. Kemudian busur besarnya ya, itu garis yang menghubungkan dari titik A ke B ya, garis lengkungnya ini disebut dengan busur besar. Ada juga yang disebut dengan tali busur. Tali busur di sini yaitu garis dari B ke C ya, garis ya. Garis dari B ke C disebut dengan tali busur dalam gambar lingkaran ini. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan apotema. Apotema yang mana, Bu, pada lingkaran ini ya? Apotema di sini yaitu garis O ke D ya. Garis OD ini disebut dengan apotema. Apotema merupakan garis lurus yang melalui titik pusat dan tegak lurus dengan tali busur. Kan tali busurnya BC ya, garis BC. Dan titik pusatnya itu kan di O, dari O ke D ke tali busur ini disebut dengan apotema. Kemudian ada unsur lingkaran yang berupa luas atau daerah, yaitu juring dan tembereng. Kalau di gambar lingkaran ini, juring itu yang diarsir dari titik A, O, dan C ya, yang Ibu arsir warna merah itu disebut dengan juring. Kemudian tembereng. Nah, tembereng ini daerah yang diarsir dari B ke C ya, itu yang Ibu arsir warna hijau ya, itu disebut dengan tembereng. Kalau juring lingkaran merupakan luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Sedangkan tembereng merupakan luas daerah yang ada dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Sebetulnya tadi sudah dibahas untuk unsur lingkaran yang berupa luas itu kan atau daerah ya, hanya tembereng dan juring. Nah, di sini Ibu akan bahas lebih lanjut mengenai juring dan tembereng. Perhatikan, di sana ada sebelah kanan ada dua buah gambar lingkaran. Perhatikan untuk gambar lingkaran yang pertama, kita akan mempelajari juring ya. Juring kecil dan juring besar pada gambar lingkaran yang pertama. Perhatikan poin A. Daerah atau luas yang dibatasi oleh busur kecil AB dan jari-jari OA dan OB itu disebut dengan juring. Juring kecil AOB. Itu daerah yang diarsir ya. Ini disebut dengan juring kecil AOB. Nah, untuk yang B, daerah atau luas yang dibatasi oleh busur besar AB dan jari-jari OA dan OB ya, itu disebut dengan juring besar AOB. Yang mana? Yaitu yang tidak diarsir, yang warna putih ya. AOB yang warna
putih ini disebut dengan juring besar. Nah, kalau tadi juring yang kecil itu yang diarsir ya, AOB. Dia diapit oleh dua jari-jari yaitu OA dan OB, dan satu buah busur yaitu AB ya. Sedangkan untuk juring yang besar ini dia juga diapit oleh jari-jari AO dan OB, dan diapit juga oleh busur lingkaran AB yang besar. Jika yang dicari hanya juring saja, berarti artinya ini yang dicari bagian juring yang kecil ya, yaitu AOB. Nah, perhatikan untuk poin D, kita akan perhatikan gambar yang kedua ya, gambar lingkaran yang kedua. Di sana daerah atau luas yang dibatasi oleh tali busur CD dan busur kecil CD ya, itu disebut dengan tembereng kecil yang diarsil ya. Kemudian daerah atau luas yang dibatasi oleh tali busur CD dan busur besar CD yang tidak diarsir ya, warna putih, itu disebut dengan tembereng besar. Nah, jika hanya yang dicarinya itu tembereng, berarti kita akan mencari tembereng kecil yaitu CD ya. Untuk materi kita pada hari ini cukup sekian. Terima kasih kepada siswa dan siswi yang telah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.